fenomena yang cukup menarik perhatian saya, Bu. Coba kalau ibu perhatikan saat ini, klinik makin banyak, rumah sakit makin banyak, dokter setiap tahun wisuda ribuan, tapi kenapa orang sakit tambah banyak? Ini kira-kira yang salah dokternya atau pasiennya, Bu? Siapa yang salah, dokternya atau pasiennya? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya. Ya, adil ya, Bu ya. Karena ternyata pasien itu kalau di depan dokter pasrah banget. Ibu jangan makan yang ijo-ijo ya, Bu, nanti asam uratnya kambuh. Nurut. Bu, jangan makan yang berlemak-lemak, nanti kolesterolnya naik. Nurut. Bu, ini antibiotik loh ya, obatnya tolong dihabiskan. Jangan nggak dihabisin. Nurut. Sampai-sampai saya punya pikiran negatif nih, Bu. Saya tulis racun tikus. Itu saya yakin ditelan sama pasien. Karena pasien begitu pasrahnya di depan dokter dan nurut kalau dokter nyuruh. Nah, ternyata dalam perjalanannya konsep kesehatan ini saya melihat, Bu, ketika saya kuliahnya double, satu agama, satu kedokteran, ada yang pas, ada yang juga kok nggak pas gitu loh. Saya melihatnya begitu. Ini yang cukup luar biasa. Ibu yakin nggak dengan hadis ini? Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan oleh kalian. Sepakat apa tidak? Benar, sepakat. Allah nggak mungkin menjadikan obat dari barang yang haram. Sudah sepakat ini? Benar. Kalau ada obat dari barang yang haram, kira-kira gimana, Bu? Perlu dipertanyakan. Tapi ingat, Allah membolehkan penggunaan barang haram kalau kondisinya darurat atau kepepet, kalau nggak ada alternatif lain, dan kalau kita nggak minum itu kita meninggal, itu baru boleh. Tapi kalau nggak kepepet, kira-kira gimana? Nah, perlu dipikirkan, Bu. Ya, contoh lagi. Kenapa barang haram nggak boleh masuk, Bu? Karena mungkin ibadah kita bisa tidak diterima oleh Allah. Mau sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena masuk barang haram. Nah, ini sedikit nih ya, tapi ini karena masuk YouTube saya nggak usah dipertegas ya. Ini yang mengandung alkohol, ini yang mengandung narkoba. Ya, hati-hati. Ibu kalau berobat pernah nggak nanya sama dokternya, Dok, obatnya halal apa haram? Kenapa nggak ditanya? Ibu aja kalau beli makanan dilihat dulu label halalnya. Kenapa obat nggak ditanya dan dilihat? Nah, itu kan masuk ke dalam tubuh. Boleh sih kalau kondisinya darurat. Kalau nggak darurat, misalnya nih cuman pusing doang, kalau masuk barang haram kira-kira gimana? Pusingnya cuma biasa aja, nggak darurat, kira-kira diterima nggak ibadah kita? Jangan-jangan, mohon maaf ini ibu sakit batuk pilek, kan lagi musim nih, dikasih obat-obatan yang mengandung unsur-unsur haram. Dan ternyata gara-gara minum obat itu, sholat ibu, ibadah ibu nggak diterima. Apalagi yang namanya khamar, yang memabukkan, itu 40 hari nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Ibu mau kayak begitu? Maka itu mulai sekarang kalau berobat tanya sama dokternya, Dok, halal apa haram? Dokternya nggak tahu. Nah, tanya, Dok, kok nggak tahu? Saya kan orang Islam, saya kan harus makan yang halal. Gimana, Dok? Paling banter diomelin, nggak apa-apa. Kan kita udah bayar dokternya, masa ngomel-ngomel dokternya? Nah, cari yang muslim, itu lebih bagus. Ya, non muslim nggak ngerti halal haram. Jelas ya. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Karena mohon maaf ibu, penyakit yang sepele banyak sekali yang mengandung unsur-unsur haram.
Obat batuk apalagi banyak banget itu. Ya mohon maaf saya nyebutin misalnya dextrometorphan, ada lagi kodein, ya itu adalah ini komposisi dari obat batuk yang saya khawatir tidak diketahui oleh pasien dan itu dikonsumsi padahal keadaannya tidak mengancam jiwa dan tidak darurat. Yang saya takutkan tidak diterima ibadahnya oleh Allah, itu saja. Maka itu tanya sama dokternya mulai sekarang ya, iseng-iseng, dok ini halal apa haram? Oh saya nggak tahu, udah minum aja, ya udah nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan itu menjadi obat. Tapi minimal ibu dakwah sama dokternya. Coba satu jamaah gini ketemu suatu dokter nanyain halal dan haram, kira-kira dokternya gimana bu? Mikir pasti kan, iya ya halal apa haram ya. Nah dakwah. Saya aja diginikan gara-gara dari pasien loh bu. Dari pasien nanya begitu, bahkan ada ustadz juga nanya ke saya begitu. Nah ini latar belakangnya, jadi syiar. Semangat ya bu ya. Alhamdulillah bantu syiar saya. Pernah seorang sahabat namanya Tariq ya, bin Suaid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana mengenai khamr? Maka beliau pun melarang dan benci membuatnya. Tapi Tariq bilang, saya membuatnya hanya untuk obat ya Rasul, untuk obat. Apa jawab Rasulullah? Khamr bukan obat, tetapi ia adalah penyakit. Khamr itu bisa narkoba, bisa alkohol. Banyak sekali loh narkoba sekarang beredar. Aduh, saya sangat prihatin. Ya, tambah lagi PCC ya bu ya, hati-hati. Karena kita umat Islam tidak aware, tidak sadar di situ. Ya paling gampang lewat obat memang. Jadi harus waspada ya. Baik, ini lewat saja ya. Tadi boleh barang haram kalau kondisinya mengancam jiwa. Kalau seandainya gara-gara nggak minum obat itu saya meninggal, nah itu boleh pakai barang haram. Tapi hatinya harus tetap tidak ingin gitu loh. Karena ayatnya bilang seperti itu. Ini juga kosmetik, hati-hati ya bu ya. Lewatin aja kan masuk YouTube ya. Hati-hati ya kosmetik ibu-ibu, hati-hati bener-bener deh. Maka ibu kalau pakai kosmetik itu, aduh, lihatlah label halalnya ya. Ya, pakai lipstik juga hati-hati ibu. Sekarang banyak kasus kanker mulut dari lipstik. Apalagi lipstik yang mengandung senyawa lead yang tinggi. Apa itu senyawa lead? Senyawa yang bersifat karsinogenik. Apa ciri-ciri lipstiknya? Kalau kena air itu nggak luntur bu. Hati-hati. Atau kalau laler nempel, lalernya kepleset bu. Nah itu hati-hati itu ya. SPF mah nggak usah ribet bu. Malah ada SPF 100 lebih mantap lagi. Cadar. Nah itu SPF 100 itu sudah. Nggak perlu lipstik, nggak perlu kosmetik, anti debu, anti apapun. Nah, itu dahsyat sekali itu bu. Oh ya, ya itu salah satunya. Nah ini bulunya dipakai untuk sikat gigi, hati-hati. Untuk kuas-kuas, untuk ini hati-hati. Ya sikat gigi, lihat nih, ini baru curiga kalau ada tulisan Bristless, baru curiga. Kulitnya untuk bikin dompet, bikin tas, bikin sepatu. Ya tulangnya mungkin dibikin obat-obatan, tambalan gigi dan sebagainya. Organnya dipakai untuk obat-obatan. Harus waspada, artinya babi banyak manfaat. Ya, tapi ini menjadi cobaan buat kita. Ini sedikit deh kulit babi ya. Jadi ada sepatu yang bintik-bintiknya segitiga nih. Nah, nanti ibu dilihat saja. Kalau sepatunya, tasnya ada bintik-bintik, pulangnya nyeker aja deh ya. Sudah ya. Sudah selesai. Ini konsepnya begitu dulu. Karena yang namanya berobat harus memperhatikan kita sebagai umat Islam aspek halal dan haram. Penting sekali, penting sekali. Jangan sampai gara-gara sakit bukan semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh dengan Allah. Itu yang jadi masalah. Kita masuk ke landasan kesehatan. Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Yakin nggak dengan ayat ini bu? Dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Yakin dengan ayat ini? Benar bu?
Kalau ibu lagi pusing, apa yang diingat pertama kali, Bu? Benar, kalau lagi pusing ingat Allah. Nah, biasanya pusing ingat, mohon maaf, Panadol, Pak Ramek, Bodrek. Allah ingatnya kapan? Nanti kalau deket-deket mau mati. Nah, itu jadi masalah. Padahal Rasul mencontohkan sebuah hadis bagaimana cara mengobati orang yang sakit dan bagaimana menghadapi nyeri di daerah bagian tubuh kita. Rasul bilang, tempelkan tangan kita di tempat yang sakit, kemudian dibacakan doa. Allahumma rabbanas adhibil bas isfi wa anta safi la sifaan ila sifa'uk sifa'an la yugadiru saqoma. Pernah nggak ibu baca doa ini kalau lagi sakit? Lah katanya umat Rasulullah ini kan. Ayo umat Rasulullah berarti kan harus mengikuti apa yang Rasul lakukan. Bu, mulai besok baca doanya ya. Kalau lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi min qudratihi min syarri ma ajiru wa uhajir. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfi. Atau kalau namanya ayyasfi aka, boleh dilanjutkan dengan doa yang tadi. Ini doa yang luar biasa. Saya pakai doa ini, pernah ada satu pasien sembuh hanya dengan doa, Bu. Hebatnya kekuatan doa. Kenapa nggak pakai ini? Coba kalau ketemu dokter, dokternya nih Bu, resep doanya. Nah, ada nggak kayak gitu, Bu? Nah, harusnya itu dokternya. Maka itu saya seneng banget ingin menghidupkan sunnah, karena Rasulullah pernah mencontohkan banyak aspek-aspek sunnah dalam pengobatan. Cuman ini tidak ngetren di kalangan dokter karena terjadi dikotomi antara agama dan pengobatan. Ini yang jadi masalah. Dunia kedokteran menganggap suatu hal itu harus ABM, evidence based medicine, harus berdasarkan penelitian dan riset. Padahal Bu, Allah menyembuhkan tidak perlu penelitian dan riset. Jelas Ibu? Sampai sini ya. Berarti mulai sekarang sakit ingat Allah. Kenapa logikanya? Yuk saya ajak berpikir logika. Ibu tahu di dalam tubuh ada yang namanya sel darah putih. Apa fungsi sel darah putih? Untuk melawan kuman. Kalau ada kuman masuk, dia bergerak. Kumannya banyak, dia membelah diri. Setelah mati itu kumannya, karena jumlahnya yang banyak dari sel darah putih, sel darah putihnya bunuh diri sendiri. Karena kalau nggak bunuh diri, kebanyakan sel darah putihnya. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh sel darah putih? Kok gerak sendiri, belah diri sendiri, bunuh diri sendiri? Siapa yang nyuruh? Nah, ini yang tanda tanya. Dunia kedokteran nggak bisa menjawab. Ternyata dunia kedokteran menjawab, oh karena adanya kemoatraktan, sehingga mendekat dia kayak mencium aroma. Tapi kan dia bisa gerak, siapa yang gerakin? Terus dia membelah diri, dia tahu ini, oh jumlah bakterinya banyak, dia membelah. Setelah bakterinya habis, dia bingung, dia bunuh diri sendiri. Coba hebatnya sel darah putih. Siapa yang ngatur itu, Bu? Allah. Dan penelitian terbaru, sel darah putih bisa ngobatin plak pada didik pembuluh darah. Sel darah putih bisa ngobatin kanker. Berarti sel darah putih intinya dia bisa mengobati banyak aspek penyakit. Bahkan pengobatan kanker terbaru itu dengan menggunakan imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Sel darah putih yang khusus untuk makanin kanker diternak di luar, dimasukin lagi, dan harganya mahal sampai ratusan juta. Islam mengajarkan supaya imunnya aktif dengan apa, Ibu? Salat tahajud, berbekam, minum habatus saudah dan madu. Nah, ini yang ngajarin siapa semuanya, Ibu? Rasul. Ini Ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Oke, berarti mulai sekarang rutinkan berbekam sebulan sekali. Rutinkan madu, ganti madu dengan gula, ganti dengan madu. Sirup ganti dengan madu. Karena kita umat Islam konsumsinya harus madu. Tapi umat Islam selalu dibikin stigma, hati-hati madu palsu. Tapi yang namanya sirup palsu nggak pernah hati-hati. Sirup jelas-jelas palsu diminum. Coba madu yang belum tentu palsu apa enggak mau diminum.
Ini kan aneh umat Islam, ternyata stigma itu yang bikin kita jauh dari madu. Padahal sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Karena madu palsu nggak mungkin dibuat dari gula pasir tekor. Coba tekornya lo, Mbak. Satu botol madu butuh berapa kilo gula pasir? Petaninya dibilang, saya kena, nih tambahin gula nggak? Dok, secara teori ekonomi aja nggak masuk buat saya, dok. Orang saya cuma naruh kotak, ngumpul sendiri itu madu. Ngapain saya tambahin gula? Jadi nggak mungkin pakai gula, Bu. Tekor buat petani. Paling mungkin namanya pakai CMC, karboksimetil selulose, dan itu aman daripada gula pasir dan sirup. Jadi sepalsu-palsu madu lebih bagus daripada gula pasir dan sirup. Saking pengen yakinin masyarakat, sampai ada orang jual madu sampai bawa ember-ember sama sarang-sarangnya. Saking nggak percaya itu. Sudah jelas Ibu, mulai sekarang ikuti apa yang Rasul lakukan. Sepakat ya? Sekarang mulai berubah. Kalau sakit ingatnya Allah dulu. Mungkin sebagai introspeksi, saya punya salah apa? Mungkin introspeksi, mungkin saya gara-gara ini. Coba makan saya yang salah. Introspeksi dulu. Terus kemudian perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah, bukan sama dokter. Dokter tuh nggak nyembuhin, Bu, cuman media. Obat yang diberikan itu hanya membantu, tapi yang menyembuhkan adalah konseptualnya, adalah tubuh kita sendiri melalui Allah, Bu. Maka itu kalau sakit ingat Allah ya. Ini paradigma sakit gimana, Ibu? Sakit seorang muslim, bahkan duri yang ngenain sekalipun, Allah akan ngapus dosa-dosa kita. Jadi kalau sakit harusnya bersyukur, karena dosanya dihapuskan. Sepakat Ibu? Berarti kalau Ibu sekarang menerima sakit harusnya bersyukur. Berarti kalau ditambahkan nikmatnya dengan menambahkan sakit, gimana Ibu? Jadi harusnya senang, Bu, nggak apa-apa. Makin berat nggak apa-apa. Ya, karena ingat hidup kita di dunia hanya sementara. Ada satu kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat. Maka itu di dunia dijadikan satu kegiatan untuk ngumpulin amal. Jangan banyak berkeluh kesah, apalagi berobat kepada dukun. Aduh, hati-hati. Sekarang ustadz menjadi label untuk sebuah dukun, maka itu hati-hati. Nggak mungkin tulis praktek dukun, udah nggak laku. Ustadz